Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, baik mari kita lanjutkan ta'lim kita, pengajian kita. Kita sudah di Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-salasuna, maqalah ke-30. An Abi Zakaria Yahya bin Mu'az rahmatullah alaih, beliau katakan, tarkud dunya kulliha akhdul akhirah kulliha li'annahuma qadartaini. Tinggalkan dunia seluruhnya, ambillah akhirat seluruhnya, karena keduanya, kata beliau, qadartaini, seperti apa? Dorotain itu madu, dua istri. Faman tarokaha ayat dunia kullaha akhodaha ayat al-akhirata kullaha. Siapa orang yang meninggalkan dunia secara total maksimal, maka sejatinya dia sedang mengambil akhirat. Kullah ay faman ahabba dunya bil kulliyati a'rada anil akhirati bil kulliyati. Siapa orang yang mencintai dunia dengan sepenuhnya dia cinta, maka sebetulnya dia menentang akhirat. Fa'akhadha fi tarkiha ay fahubbul akhirah sababul iradi anid dunya, maka mengambil akhirat jadi sebab, berarti menentang dunia. Dan seterusnya bolak-balik bahasa ini. Fataraka fi ahdika ay wa hubdud dunya bisababi hubbil akhirah. Jadi Mu'az bin Abi Zakaria Yahya bin Mu'az ingin lebih kepada bahwa bicara hubud dunia, ya pernah dengar ya, saya kira bahasa hubud dunia itu. Janganlah hubud dunia, sering dengar bahasa begitu. Lo kalau enggak lalu melupakan juga nasib di dunia, kan keliru juga. Iya betul begitu. Kita sudah sering ulang-ulang bahas ini, saya kira tinggal bagaimana mengorientasikan bahwa tentu saudara sepakat ketika saya tanya, kan kerja juga ibadah, kan? Iya gitu. Sering dengar bahasa itu. Kan nyari duit buat anak bini ibadah juga, kan? Bener. Nah gitu. Maka jawaban-jawaban itu sebetulnya lah membuktikan bahwa merefleksikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, terrefleksi sudah itu. Dan unik, memang doa ini hampir semua orang hafal, bahkan satu-satunya doa yang dihafal yaitu itu. Saya mau bilang, orang yang masih baca itu insya Allah masih muslim, bener itu. Artinya apa? Karena secara tidak sadar dia masih mikirin tuh nasibnya di akhirat gitu.
Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah kasih kesenangan saya di dunia, wa fil akhirati, tapi nasib saya di akhirat juga gimana nih? Nah itu. Maka kita masih baca itu kan, masih baca ya, menghafal itu doang tak, nggak apa-apa mendingan. Nah ini, tapi ketika orang udah ada bodo amat lah, akhirat belakangan yang penting, itu yang penting aku udah begini mulai nih bahaya nih. Ngomong mati, ya silama lah, kuburan akhirat lah. Sekarang aja yang penting pikirin, nah kalau udah mulai begini nih, udah mulai nih, kira-kira begitu. Maka Abu Zakaria ya bin Muaz dia lebih menekankan kepada, ayo deh kalian terlalu cinta pada dunia, jangan-jangan saudara lupakan nasibmu di akhirat. Sebaliknya, ada orang yang kesannya ukhrawi banget, malah menelantarkan anak istrinya, kira-kira begitu. Nah, tapi menjadi catatan bahwa idealnya kita sebagai muslim ya tergambarkan dalam doa yang sering kita baca itu, doa sapu jagat namanya, bahwa kita kepengen senang dunia dan akhirat. Yang kedua, kalau ngomong dunia, saya kira apa ya, bapak-bapak sering dengar dunia itu apa Pak? Fana, dunia itu tipu daya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan tipu daya saja, dan seterusnya dan seterusnya, sering dengar. Yang menarik, orang-orang soleh memaknai kata dunia itu terambil dari kata dana yadnu dunuwa, dunaya, innama dunaya mata'un fal ghurur summal ghurur fayastofa fiha. Dunia itu kalau kita buka kamus, dana yadnu dunuwa itu artinya apa Pak? Dekat, cepat, singkat. Dunia itu, iya nggak kira-kira? Allah gambarkan Nabi Nuh alaihi salam dalam firman-Nya, wala bisa fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina, bahwa ada umat, bahwa ada hamba Allah yang dikaruniai umur sampai alfa sanatin illa khamsina. Berapa tuh? 1000 tahun kurang 50. Bahasa Quran keren. Alfa sanah illa khamsin, 1000 kurang 50 berarti berapa? 950. Nabi Nuh alaihi salam tidak terbantahkan, kita tahu dalam catatan sejarah beliau dikasih umur 950 tahun. Maka dalam satu riwayat malaikat terkagum-kagum Pak, terheran-heran, sampai mereka tanya, ya atwalal anbiya'i umuron, wahai Nabi yang dikasih umur paling panjang 950 tahun tuh, kaifa wajadtal hayata, kata malaikat, gimana itu rasanya ente umur 950 tahun, kaifa wajadtal hayata, bagaimana rasanya itu 950 tahun. Mau nggak Pak umur segitu? Hah? Mau? Mana? Ngapain lah 100 tahun aja udah ngap-ngapan gitu ya, lesung pipi kanan kiri 2 cakep. Nah kalau udah 100 tahun lesung pipi selebar muka ya. Ya umur 122 tahun, kira-kira apa sih bisa dibuat itu? Ya enggak, pakai lepis sudah agak pantas ya enggak?
Maka 950 yang menarik, yang menarik ini tolong catat. Ketika malaikat terheran-heran sampai tanya kaifa wajadtal hayata ya Nuh, ente dikasih umur 950 tahun, bagaimana itu rasanya? Apa jawabannya? Wajadtul hayata kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Jawabannya begitu. Bagaimana rasanya dikasih umur 950 tahun itu? Kata Nabi, hanya seperti kadarin laha babani, seperti sebuah rumah yang punya dua pintu, pintu depan, pintu belakang. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Saya masuk dari pintu depan, keluar lewat pintu belakang. Serasa begitu aja. Bagaimana rasanya umur 950 tahun? Kata Nabi Nuh, ya kayak saya masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Masuk pintu depan, keluar pintu belakang, butuh berapa lama kira-kira? 5 menit. Tapi 5 menit mah cikeas kayaknya itu. 5 menit dari sini. Berapa menit sih paling? 2. Ya, kira-kira. Ini jawaban Nabi Nuh, sahih. Seperti sebuah rumah yang kita masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Rumah dulu kan begitu, dulu. Sekarang mau belakang dulu udah komplek, udah apa dah udah. Berarti tadi dana yatnu bunuh betapa singkat ya. Ya dong. Itu Nabi Nuh yang 950 tahun. Sementara umat Rasul Muhammad kita ini memang dikasih jatah segitu. Enggak. Dalam hadis juga Rasul bersabda bagaimana? Hasalu ummati baina sittina was sab'in. Kata Nabi kita, umatku itu umurnya ya enggak jauh-jauh lah, baina sittina was sab'in, antara 60-70 saja. Ada sih yang di atas 70, tapi enggak banyak. Umumnya kata Nabi loh, baina sittina was sab'ina, umatku paling umurnya 60-70 saja. Maka Rasulullah kan meninggal usia 63 tahun, 60-70, bukan 950 tahun tadi. Gitu. Makanya yang umurnya 59 tahun 11 bulan 29 hari itu, mau makan apa aja kasih udah tinggal besok. Iya kan, mati mah rahasia Tuhan tadi. Iya benar. Tapi Pak Nabi mah prediksinya jarang meleset Pak. Nggak meleset Nabi mah. Umat saya umur paling nggak jauh-jauh 60-70 gitu. Nah, ada yang 80-an nggak banyak gitu. Bonus. Maka mohon maaf, pulang itu ya cepet itu. Ada yang maknai ulama itu dunia itu artinya ujung-ujung gitu dunia itu. Tahu ujung-ujung itu. Perasaan kemarin masih anak-anak, kok sekarang udah gendong anak. Perasaan kemarin waktu hitanan saya yang mangkuk, sekarang udah ubanan itu pala. Ujung-ujung dunia cepet itu. Ya, pulang tuh cepet nggak Pak? Satu hari Bapak saya ajak ziarah ke Tasikmalaya misalnya, berangkat, perasaan jauh nggak? Di mana sih tak makamnya? Jauh amat. Begitu pulang, padahal masih lewat situ juga, perasaan cepet ya. Udah nyampe sini aja. Tadi lewat sini kata, lewat sini. Cepet amat pulangnya. Sama pulang ke rahmatullah juga begitu. Siapa yang meninggal? Si Haji Anu. Masya Allah, baru semalam ngobrol sama nek. Cepet.
Itu namanya tadi mata'ul guru, tertipu-tipu daya orang. Maka ada kitab Tanbihul Mubtalin, peringatan buat orang-orang yang tertipu daya. Mereka sangka yang layak mati itu ya yang sakit-sakit saja. Kenal Haji Pandi nggak? Kenal. Meninggal loh. Oh iya lah, udah ngondar mandir UGD kok, biasa saja. Bukannya buru-buru innalil. Kenal Ahmad Fajri nggak? Kenal. Meninggal semalam. Masih ya? Yang bener loh. Baru kemarin ngisi di Gandaria hari Kamis. Apa iya? Wah ini Mubtalin namanya Pak. Memang simsalabim ya gampang buat Tuhan itu kan begitu kira-kira. Kenal Haji Marjuki enggak? Kenal, udah meninggal. Iya udah tua dia mah. Udah 90 gitu. Tapi cucunya yang meninggal baru 17 tahun. Apa iya? Yang bener. Itu maksudnya. Aku mohon maaf, sering saya ulang-ulang, pulang mah balik malah singkat. Lagi ngomongin kiamat wah. Satu lagi hadis Nabi, la taqumus sa'at hatta yataqarabaz zaman. Kiamat tidak akan digelar memang belum, sehingga orang-orang merasa yataqarabaz zaman, waktu itu berdekat-dekatan. Maksudnya Ustaz, hatta takunas sanatu kasyahri, setahun kok rasanya sebulan. Nah kalau udah ada perasaan begitu tuh, kiamat sudah ada. Perasaan baru kemarin Ramadan, besok udah Ramadan. Perasaan baru kemarin puasa, udah mau puasa lagi. Dengar, sering dengar begitu kayak gitu. Nah itu kiamat udah dekat Pak berarti. Kata Nabi beneran. Hatta takunas sanatu kasyahri. Kalau saudara sudah mulai merasa cepet amat waktu ya, selonjoran dan asar baru beres-beres ngopi dikit, maghrib pulang isya, cepet amat tidur, perasaan baru rebahan dan subuh lagi gitu. Nah itu ya taqarabaz zaman. Setahun rasanya sebulan, baru kemarin puasa, udah mau puasa lagi. Kalau orang Betawi 2 bulan mau puasa tuh udah berasa banget, tuh udah kecium baunya katanya. Beneran orang Betawi tuh, Masya Allah puasa udah kecium baunya. Oh orang Betawi, padahal masih 2 bulan lagi, makanya udah pada jarang masak ya. Terus siang tuh udah lakinya pada bingung. 2 bulan lagi. Setahun rasanya sebulan. Wasyahru kal juma'ati, sebulan rasanya sehari, sepekan. Jumaah itu sepekan kalau pakai fathah, kalau pakai domah jumu'ah, nah itu hari Jumat bahasa begitu. Sebulan rasanya seminggu. Berasa enggak? Perasaan baru kemarin gue bayar listrik, udah bayar listrik lagi aja. Perasaan baru kemarin gue nyicil Adira apa betul motor. Udah datang lagi nih tagihan. Perasaan baru kemarin gue bayar kontrakan, udah bayar lagi. Perasaan baru kemarin gue bayaran sekolah bocah, udah bayaran lagi. Nah itu asyahru kal jum'ati, sebulan rasanya. Semakin berdekat-dekat itu, semakin ada rasa itu. Nah, hati-hati kata Nabi, kiamat terdekat tuh. Nah terus kenapa tak kalau udah dekat? Ya wasari'u ila magfiratin, ya segera minta ampunan, jangan tenang-tenang saja. Lah bodo amat lah, santai aja, kiamat datang juga. Nah kita ngomong ini orang. Gue pengen tahu kiamat kayak apa sih. Waduh, bahaya dong gini. Gue sih mati gak masalah, pengen tahu siksa kubur kayak apa sih. Wah, ini parah orang udah begini nih. Bahaya, dahsyat. Hari ini banyak konyol nih.
masalah. Pengen tahu kayak apa itu neraka. Waduh, kacau udah begini dong. Oh, udah bahaya parah ini orang. Sakit. Hari ini saking ini orang masya Allah berani banget. Gue sih nggak masalah lah dibilang munafik juga. Wah, nggak masalah deh. Kita kan mestinya aduh ya Allah kayak gitu ya. Tapi ya begitulah hari ini. Karena apa? Ya semakin sok sibuk dengan urusan dunia ya begitu. Karena tidak lagi dia dengar nasihat Nabi, hadis-hadis Nabi, ayat-ayat dikupas dan seterusnya. Tidak pernah dia duduk dalam majelis-majelis seperti itu gitulah. Maka semakin jauh dan jauh gitu. Orang-orang kalau kita sih insya Allah ya masih mau beprok ini nih tiap zohor cuma 15 menit duduk begini nih, mah hebat itu beneran ngaji begini kan kayak orang bener semua. Ya lagi ngaji ya. Iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Ntar bubar ya lupa lagi nggak apa-apa, besok kan ngaji lagi zohor ya kan gitu. Bener lagi. Saya kira itu benar-benar manfaat. Al-Fatihah. Syiratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya Allah ya karim maulana ya ma'bud subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahis. Allahumma ammir lisanana wa qulubana bi zikrika wa syukrika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillah.